Hai guys, ketemu lagi di channel Endevelopers. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak pada salah satu subscriber Endevelopers, yaitu Muhammad Sultan Wali Al-Agusta. Subscriber yang semoga namanya yaitu Sultan membuatnya memiliki rezeki seperti Sultan ini, memberikan sebuah easter egg atau fakta yang tersembunyi yang memperlihatkan sosok di kejauhan yang memperhatikan pertarungan Kaguya melawan Naruto CS. Siapakah orang itu? Apakah dia Ishiki Otsutsuki dalam tubuh Jigen? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Oke, biar teman-teman sepaham dulu, untuk melihat hal ini, teman-teman harus baca komik Naruto Shippuden chapter 687. Nah, teman-teman coba cek deh di page keempat. Nanti teman-teman akan temukan gambar ini. Ada yang unik gak dari gambar ini? Yaitu, di belakangnya ada siluet seseorang berdiri. Seolah orang itu ikut memperhatikan, tapi dari jarak yang cukup jauh untuk terlihat. Memang hal ini tidak terlihat di versi anime, tapi sangat jelas di versi manga. Pertarungan terjadi sesaat setelah Kaguya memindahkan orang-orang di dekatnya dari dimensi S kepada suatu tempat, yaitu dimensi dengan gravitasi super tinggi. Efek gravitasi ini dirasakan semua orang, termasuk Kaguya sendiri. Di sini, momennya adalah Kaguya menembakkan Shikotsu Myaku atau tulang ke arah Naruto dan Sasuke yang kesusahan untuk menghindar akibat tekanan gravitasi super besar. Yang pertama kali sebenarnya mereka berdua sempat berhasil menghindar. Sayangnya, untuk yang kedua kali tidak sempat. Untungnya, ada Kakashi dan Obito yang berlari ke arah mereka. Awalnya Kakashi mengira dirinya dan Obito akan berkorban untuk duo six pack itu. Tapi ternyata, Obito memilih mengkamui tulang yang terbang ke arah Kakashi dan membiarkan satu tulang menusuk dirinya sendiri. Saat itulah Obito sudah tidak berdaya lagi dan berada di ambang kematian. Naruto pun menggunakan kemampuan six pack-nya untuk menyembuhkan Obito, tetapi sepertinya gagal. Disinilah siluet itu muncul. Siluet itu berada jauh di atas gunung dan terlihat seperti seseorang berdiri memperhatikan pertarungan mereka. Pertanyaannya, siapakah orang itu? Oke, kita hitung dulu orang-orang yang bertarung dengan Kaguya. Yang bertarung dengan Kaguya saat itu ada Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi, dan Obito. Untuk Naruto sebenarnya ada beberapa bunshin, tapi para bunshin itu otomatis menghilang ketika Kaguya berpindah ke dimensi dengan gravitasi tinggi itu. Nah, kalau kita lihat, jika Sasuke, Naruto, Kakashi, dan Obito ada di dekat Naruto, lalu di manakah Sakura? Apakah orang itu yang menjadi siluet adalah Sakura? Ternyata juga bukan, karena Sakura ada di dekat mereka, walaupun agak jauh dari posisi mereka ketika berkumpul. Dia malah terlihat masih sangat dekat dengan posisi itu dan memperhatikan dari jarak dekat. Dan patut diingat, di sini kondisinya adalah suatu tempat dengan gravitasi super kuat. Kalaupun yang di belakang itu adalah Sakura, tidak mungkin juga Sakura bisa ujuk-ujuk mundur lalu pindah ke gunung itu. Kalau di kondisi yang biasa pasti bisa, dia bisa menggunakan kemampuannya sebagai shinobi untuk menjauh. Tapi kalau tempat dengan gravitasi super tinggi seperti ini, sangat tidak masuk akal karena bahkan Kaguya saja sulit buat berdiri sendiri. Jadi saya keluarkan Sakura dari kandidat. Lalu kalau bukan Sakura, siapa lagi? Kan udah itu aja yang bertarung. Apakah ada orang lain? Ya, saya curiga itu adalah orang lain. Dan siapa orang lain yang bisa datang dan pergi ke dimensi Kaguya? Jawabannya orang itu haruslah seseorang dengan kemampuan teleportasi. Jika saat itu baru Obito yang bisa, maka orang ini pasti adalah seorang Otsutsuki. Karena memang Otsutsuki punya kemampuan berpindah dimensi. Lalu siapa Otsutsukinya? Kan trio Otsutsuki yaitu Momoshiki, Kinshiki, dan Urashiki belum datang. Pastinya itu adalah Ishiki Otsutsuki, atau lebih tepatnya Jigen, yang dikuasai oleh Ishiki. Karena Ishiki Otsutsuki adalah Otsutsuki yang datang ke bumi bersama dengan Kaguya, walaupun akhirnya dia dihianati oleh Kaguya. Wah, pasti banyak yang bilang ini teori ngaco. Ya, teman-teman harus lihat dulu dong, alasannya sudah saya sebutkan tadi. Ini tuh bisa jadi semacam easter egg atau plot twist malah, yang mungkin akan ada penjelasannya di serial Boruto ini. Dan sebenarnya tidak salah juga jika kita berasumsi bahwa itu adalah Ishiki atau Jigen. Karena memang Jigen sudah eksis, bahkan di era Shinobi belum ada sekalipun. Di era Kaguya turun ke bumi, Jigen sudah ada dan jadi biksu. Lalu secara perlahan,
Ishiki mulai mengambil alih otak dan ototnya, dan lama-kelamaan Jigen menjadi wadah Ishiki. Bisa jadi, saat itu Ishiki sudah tahu dengan kejadian luar biasa di dunia shinobi dan kebangkitan Kaguya. Dia pun dari jarak jauh menonton dan menganalisa pertarungan, bahkan dia mengikuti kemanapun Kaguya berpindah dengan kemampuan teleportasinya. Pertanyaan selanjutnya, jika itu memang Ishiki, mengapa Kaguya tidak ngeh? Bukankah harusnya cakranya kebaca? Ini memang masih misteri, tapi saya punya asumsi. Asumsi saya, saat itu lokasi Ishiki sangat jauh, dan dia menyembunyikan cakranya di tubuh Jigen yang notabene tidak memiliki cakra, sehingga tidak terdeteksi oleh Kaguya. Selain itu, Kaguya juga sedang dalam efek gravitasi super besar, ditambah dirinya begitu fokus untuk membunuh Naruto dan Sasuke, sehingga dia tidak mengindahkan kehadiran Ishiki, karena mungkin Kaguya masih berpikir bahwa Ishiki itu sebenarnya sudah mati. Dan alasan ini sepertinya cukup masuk akal, mengingat bagaimana Obito, Naruto Bunshin, dan Sakura pun sebelumnya pernah secara sembunyi-sembunyi ikut pindah ke dimensi Kaguya. Obito meresonansikan Kamui miliknya, sehingga mereka bisa pergi ke tempat Kaguya pergi untuk menemukan Sasuke. Setelah masuk ke dimensi pasir, mereka berdua bersembunyi di balik pasir. Faktanya, Kaguya tetap tidak ngeh dengan itu karena dia lebih fokus pada Naruto. Padahal, kedatangan mereka bertiga sempat diiringi suara yang harusnya menarik perhatian Kaguya. Berarti di sini, kalau Kaguya tidak fokus pada mereka, maka Kaguya tidak akan menyadarinya, atau mungkin Kaguya menganggap mereka tidak penting. Saya lebih melihat bahwa Kaguya itu tidak menyadari kehadiran mereka. Saya berharap nanti di serial Boruto akan menjadi semacam easter egg atau fakta yang tersembunyi yang dijelaskan oleh Ishiki. Karena jika ini benar, ini bisa menjadi alasan kuat mengapa Ishiki Otsutsuki tahu betul kekuatan Naruto dan Sasuke ketika mereka bertarung. Bisa jadi, pengetahuan Ishiki bukan hanya dari informasi saja, tapi memang dia mengawasi langsung pertarungan keduanya, sehingga dia bisa mengetahui kehebatan keduanya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih.